Hai sobat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan karena bulan Februari merupakan Teen Dating Violence Awareness Month, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai efek dari kekerasan dalam pacaran masa remaja terhadap kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, sebelumnya, apa sih teen dating violence itu? Kenapa kok sampai lebay banget ya kesannya dibikinin awareness month segala, kayak kanker payudara aja. Kanker payudara kan ada tuh breast cancer awareness month gitu ya. Kenapa kok sampai selebay itu? Karena memang efeknya separah itu gitu loh. Dan keterjadiannya juga meskipun tidak ada laporan yang resmi, tapi diduga angkanya itu besar, jauh lebih besar dibandingkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya. Dan efeknya juga karena terjadinya di masa remaja, efeknya itu lebih intens gitu dan lebih panjang gitu ya. Teen dating violence sendiri ya seperti KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga itu memang terjadi kekerasan antara pasangan remaja. Kalau KDRT kan terjadinya dalam rumah tangga, udah menikah gitu ya. Sedangkan kalau yang teen dating itu ya terjadinya waktu lagi masa pacaran antara remaja yang satu dengan ya pasangannya gitu ya. Tapi terjadi kekerasan juga. Dan khasnya kenapa? Karena pada masa remaja ini mereka belum matur, belum dewasa, masih ada keterbatasan baik secara fisik, mental, finansial, sosial gitu ya. Jadi opsi yang tersedia untuk mereka itu jauh lebih terbatas dibandingkan dengan bila terjadi pada masa dewasa. Karena anak-anak ini, karena remaja itu kan peralihan dari anak-anak ke dewasa ya. Karena remaja ini masih tergantung pada orang tuanya, mereka juga ada satu barrier lagi, takut ketahuan sama orang tua gitu ya. Jadi kekerasan misalnya kalau pada KDRT gitu ya, antara pasangan yang independen sama pasangan yang tingkat ketergantungannya itu nggak imbang, kan ada efeknya. Misalnya nih, saya contohnya suami istri, istrinya mengalami kekerasan gitu ya. Bisa aja sih suaminya mengalami kekerasan, cuma saya contohnya aja, istri mengalami kekerasan dari suami. Kalau istrinya itu independen, punya penghasilan sendiri, mungkin efeknya nggak akan separah dibandingkan dengan istri yang pure ibu rumah tangga sejak lulus sekolah, belum sempat kerja, menikah langsung jadi ibu rumah tangga 100%. Mereka ini lebih nggak mandiri, nggak independen, at least secara finansial, dibandingkan ibu rumah tangga yang punya penghasilan sendiri. Tentu opsi yang dihadapin dua orang perempuan ini berbeda. Kalau yang mandiri, mereka lebih punya pilihan. Oke, saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, udah bisa aja hindarin penyebabnya gitu ya. Toh saya masih bisa kerja, bisa hidup sendiri gitu ya. Dibandingkan ibu rumah tangga yang sama sekali belum pernah kerja. Tentu dia ada pertimbangan, kalau saya sampai meninggalkan si orang yang menyebabkan KDRT ini, nanti jadi apa, makan apa gitu ya. Itu pertimbangannya lebih ini. Kalau orang tuanya suportif, mungkin balik ke orang tua. Kalau orang tuanya udah nggak suportif, kalau orang tuanya nggak ada, gimana? Apalagi kalau misalnya udah punya anak. Nah, opsinya beda. Nah, bayangkan kalau kekerasan itu terjadi pada remaja. Memang remaja mereka, apalagi yang belum menikah ya, jadi cuma pacaran-pacaran aja, itu belum ada ikatan secara legal. Tapi kerusakan, akibat kekerasan yang terjadi tetap akan membekas, baik secara fisik maupun secara mental gitu ya. Misalnya nih, tadi ibu yang mandiri sama yang nggak mandiri sama yang sudah punya anak,
kan beda. Untuk remaja juga beda. Memang mungkin mereka kalau kekerasannya masih tingkat ringan, lebih mudah untuk dilepas gitu ya, untuk ditinggalkan, karena toh belum ada ikatan. Tapi bagaimana kalau mereka sudah ada ikatan batin gitu ya, udah perasaan, terlanjur cinta gitu ya, apalagi kalau sudah sampai hamil, tentu nggak semudah itu untuk menanggulanginya. Oke lah, kalau gitu saya buatin ilustrasinya aja ya. Kita bayangkan lembaran-lembaran kertas ini seperti individu-individu atau orang-orang yang berbeda. Beda keinginannya, beda talentanya, beda kemauannya, beda kemampuannya. Semua saling berbeda dan saling berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, saling mempengaruhi. Oke. Pada saat remaja, itu kan mulai terjadi sekresi hormon-hormon seksual yang mengubah anak-anak menjadi dewasa. Nah, pada remaja itu kalau perempuan mulai datang bulan, kalau dari luarnya itu tandanya misalnya payudaranya membesar gitu ya. Kalau pada laki itu kan mulai menghasilkan sperma, dan kalau dari luar itu kelihatan mulai tumbuh kumis dan mulai terjadi ketertarikan dengan lawan jenis. Ini adalah hal yang normal, wajar, karena merupakan pengaruh dari hormon-hormon seks itu. Nah, memang sih nggak semua orang tertarik dengan lawan jenis. Ada yang menyendiri nggak mau, tapi sebagian besar tertarik dengan lawan jenisnya. Dan ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dari spesies. Bayangkan kalau semua orang nggak tertarik dengan lawan jenis, nggak mau bereproduksi, nggak mau punya keturunan, punah manusia, nggak ada keturunannya gitu ya. Ini adalah hal yang wajar. Nah, dalam interaksi dengan satu sama lain antara pasangan itu kadang terjadi kekerasan dalam hubungan gitu ya. Ini saya lambangkan sebagai lem ya. Terjadi kekerasan baik kekerasan yang mental maupun yang fisik gitu ya. Nah, kekerasan ini kalau misalnya terjadi dalam rumah tangganya namanya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan kalau belum berumah tangga ya topik kita hari ini gitulah ya, kekerasan dalam teen dating. Nah, itu akan menyebabkan pasangan itu enggak terlalu bebas untuk meninggalkan hubungan. Ada hal-hal yang mengikatnya dalam hubungan itu, dan pada saat akan berusaha meninggalkan hubungan ini akan menimbulkan bekas. Bekasnya itu ada yang mental gitu ya, istilahnya nggak kelihatan dari luar gitu. Ada juga bekasnya yang fisik gitu ya, yang misalnya sampai matanya bengkak, sampai giginya rontok gitu ya, kekerasan semacam itu. Semakin sering terjadi kekerasan, semakin banyak bekasnya, dan ini akan terus dibawa pada saat dia meninggalkan hubungan tersebut. Misalnya kayak yang di sini ya, ini kan ada kekerasannya gitu ya, ini yang saya lambangkan. Nah, pada saat pisah, ini bekasnya akan tetap ada, tetap terbawa, akan ada yang cacat. Pada saat individu ini masuk ke hubungan yang baru, misalnya sampai ada kekerasan lagi gitu ya. Nah, yang lama itu masih tetap terbawa gitu, masih tetap ada. Ini sampai kapanpun akan menjadi bagian dari si individu ini gitu. Misalnya kayak gini, kekerasannya nggak fisik misalnya, kekerasannya mental aja, memang nggak kelihatan gitu, tapi pada saat ada bagian yang rusak, bagian yang koyak, bagian yang sakit. Dan ini akan tetap bukan menjadi bagian ya, tetap hilang gitu ya dari individu tersebut. Oke lah, misalnya kita masuk ke hubungan yang baru gitu ya, terus terjadi kekerasan lagi. Mungkin dari luar kelihatannya oke, kelihatannya fine aja, baik-baik aja, tapi kita tahu di dalamnya udah ada yang rusak,
udah ada yang koyak, udah ada yang tersakitin. Nah, semakin kuat kekerasan yang terjadi, semakin lama kekerasan itu terjadi, semakin berbekas, semakin banyak kerusakannya, semakin permanen, semakin rusak istilahnya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk melindungi diri supaya jangan sampai terjadi berbagai kerusakan. Ya, melindungi dari kekerasan itu biar bagaimana pencegahan itu kan lebih baik ya daripada pengobatan. Jadi sebelum terjadi kita perlu melindungi diri, menghindari, mencegah supaya jangan sampai terjadi kekerasan, baik itu kekerasan mental, kekerasan fisik, ya. Semoga ilustrasi ini cukup menjelaskan ya. Yang perlu kita ingat bahwa remaja ini usianya masih muda, mereka masih panjang masa depannya. Segala sesuatu yang terjadi di masa remaja itu akan terus ke bawah pada saat mereka menjadi dewasa, tua. Jadi nggak seperti bila trauma terjadi di usia dewasa yang nggak terlalu lama lagi gitu ya. Jadi selain jangkanya lebih panjang, intensitasnya juga berbeda seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mencegah. Sebab biar bagaimanapun yang namanya pencegahan itu kan lebih baik ya daripada pengobatan. Itu ya. Cara mencegahnya gimana? Ya kasih pengertian. Ajarin anak-anak kita. Kenapa anak-anak? Karena pada waktu remaja itu kan sudah terjadi gejolak hormon yang drastis gitu ya. Perasaannya jangankan mau dengerin orang lain, orang tua. Remaja itu pada saat masa pubertas itu mereka untuk memahamin dirinya sendiri pun kadang mereka struggling gitu loh. Mereka sedang karena memang begitu, mungkin sobat sehat yang pernah mengalami masa remaja ingatlah ya, waktu remaja itu kan kita banyak sekali gejolak di dalam diri kita. Kadang otak sama hati aja pikirannya nggak sejalan gitu. Gimana mau dengerin yang dari luar, lebih susah, jauh-jauh lebih susah. Nah, karena itu diajarin pada masih anak-anak, pada saat mereka masih anak-anak, sebelum terjadi gejolak yang lebih bikin susah itu gitu ya. Pada saat anak-anak ajarin, berikan pengertian bahwa oke, suka dengan lawan jenis, mungkin saat ini kamu masih belum merasa gitu. Mungkin saat ini kamu masih nganggap iu gitu ya, tapi itu adalah hal yang wajar. Meskipun wajar, bukan berarti bisa diikutin, diturutin semau-maunya. Ada batas-batas tertentu yang harus dipatuhin. Kalau nggak dipatuhin, akibatnya A, B, C. Jelasin. Ya, batas-batasannya apa, seperti apa yang nggak boleh dilakukan. Jelasin. Terus kalau orang tua bikin aturan seperti ini, kenapa, apa tujuannya, itu jelasin. Sampai anak paham. Ya. Kalaupun sampai terjadi, yakinkan pada anak bahwa orang tua berada di pihak mereka. Jauh-jauh lebih baik kalau anak merasa nyaman dengan orang tua, merasa yakin bahwa orang tua akan membantu, tetap menyayangi apapun yang terjadi. Jadi anak nggak takut ya sama orang tua. Kalaupun sampai terjadi apa, mereka harapannya sih sebelum terjadi apa-apa mereka cerita gitu ya, mereka kasih tahu, mereka lapor. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa, mereka tahu bahwa mereka bisa merasa aman untuk ke orang tuanya gitu ya. Kalaupun sampai karena satu dan lain sebab orang tua tidak tersedia, misalnya karena cerai, karena apalah, nggak tahu lah, satu dan satu. Berikan pada anak-anak itu
opsi pihak-pihak yang aman untuk menjadi tempat berlabuh lah istilahnya itu ya. Jadi safe haven buat anak-anak ini kalau mereka mengalami masalah larinya ke sini gitu ya. Jangan ke sono kemari, jangan dipendam sendiri gitu ya. Kamu nggak sendirian gitu. Misalnya tantenya, neneknya, atau pemuka agama atau guru, ajarin anak bahwa kamu nggak harus mengalami kekerasan ini ya. Dan kalau sampai mengalami kekerasan ini, kamu bisa ada resources yang tersedia buat kamu. Dengan adanya awareness ini, diharapkan para remaja menjadi lebih cerdas dalam berpacaran, dalam dating. Sehingga semoga harapannya sih nggak ada lagi tuh yang namanya kekerasan dalam masa pacaran, teen dating violence. Tapi kalaupun sampai terjadi, remaja tahu apa yang harus dilakukan sehingga efeknya itu nggak separah, nggak semerusak bila dipendam, ya, nggak ketahuan, terkubur. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.